Shalom. Oke. Saya kasih judul sebetulnya khotbah hari ini. Pikiran baru, hidup jadi baru. Mungkin kita pernah dengar, saya pun pernah dengar. Namanya peperangan di dalam pikiran. Peperangan itu terjadi dalam pikiran kita. Memang hidup kita itu tergantung di dalam pikiran kita. Bagaimana cara kita berpikir. Karena dengan cara kita berpikir, kita akan menghasilkan sebuah tindakan. Kita akan bertindak karena sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Setelah kita berpikir, kita akan bertindak. Setelah bertindak, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika kita itu menjadi sebuah kebiasaan, itu menjadi sebuah karakter. Sebuah sesuatu yang memang sifat kita adalah seperti itu. Sehingga ini akan selalu mempengaruhi hidup kita. Pikiran kita itu akan menentukan jalan hidup kita. Makanya saya semakin hari semakin ngerti. Dan saya belajar untuk merubah pola pikir saya. Itu sangat tidak mudah. Tetapi saya tahu itulah rahasia untuk kita itu bisa berhasil di dalam segala hal. Karena ya itu, otak kita, pikiran kita akan melakukan, tindakan kita akan melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tindakan kita adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Coba kita buka dulu Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Di sini Paulus berbicara ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini Paulus mengatakan menanggalkan. Kalau dalam ketika di Roma 5, Roma 6, Roma 7 itu mengenai manusia lama, manusia baru. Itu Paulus lebih menjelaskan bahwa manusia lama kita itu disalibkan bersama Kristus. Dan manusia lama kita itu sudah dimatikan seperti Kristus mati. Seperti kita dibaptis dalam kematian juga demikian kita juga. Jadi manusia lama kita itu lepas tanggal. Manusia lama kita itu adalah sudah hilang, mati sebetulnya. Cuma problemnya kita ini sudah diprogram oleh manusia lama kita. Cara berpikir kita masih cara berpikir daripada manusia lama kita. Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi problemnya manusia lama kita itu punya program seperti komputer. Itu ada programnya. Nah programnya ini masih nempel di dalam otak kita. Dan program itu tercipta, terbentuk. Ya sesuai dengan apa yang kita di dalam lingkungan kita. Entah di keluarga, entah di kerjaan, entah di sekolah, anak-anak masih kecil. Itu semuanya program itu terbentuk, tercipta pada waktu mereka masih kecil. Nah bagaimana kita, coba yang main handphone dimatiin. Nah bagaimana kehidupan kita itu ditentukan oleh karena yaitu cara berpikir kita. Karena ada program yang kita sudah terprogram dari dulu.
kita mesti membuang program itu. Baru kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi program lamanya itu dibuang, dimasukkan program yang baru. Ini yang maksud Paulus katakan adalah memperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Coba di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi program lama kita itu banyak yang salah. Kita harus lepaskan, kemudian kita pakai manusia baru kita yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi yang benarnya itu yang mana? Ini otak kita, ini adalah otak yang lama. Cara berpikir yang lama, ini yang yang harus kita usahakan untuk berubah, untuk diganti. Sebab apa? Kalau kita nggak ganti, hidup kita akan selalu seperti itu. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi sebab seperti orang yang menilai, melihat dirinya. Seperti itu. Demikianlah dia seperti itu. Ini yang harus kita sadari. Dan ini bukan hal yang mudah. Ketika saya coba melihat dalam diri saya. Jadi saya jadi begini. Kita ini semua punya masalah. Kita ada masalah-masalah dalam hidup kita. Kita ini punya Roh Kudus dalam diri kita. Kita bisa mencari jawaban itu di dalam diri kita. Itu di dalam Roh Kudus. Sebetulnya, kalau kita mau cari tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita, apa masalah dalam hidup kita, kita bisa bertanya langsung kepada Roh Kudus. Dan selalu saya katakan bahwa coba ditulis di sebuah kertas. Bertanya apa yang muncul di dalam hati kita, tulis saja. Gak usah pikir nih apakah Tuhan yang ngomong, nih Roh Kudus yang ngomong atau diri saya sendiri. Gak usah pikirin gitu. Tulis saja. Ketika kita tulis, kita akan tahu. Setelah selesai, kita akan lihat lagi, kita akan tahu. Ini benar. Nah ketika kita ini benar, berarti ada masalah di dalam diri kita. Ketika kita menyadari ada masalah dalam diri kita, kita akan tahu masalahnya itu ada di pikiran kita. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi ketika saya punya masalah, saya bertanya sama Roh Kudus, kemudian Roh Kudus kasih tahu bla 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 segala macam. Kemudian saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengatasi emosi ini? Bagaimana cara saya melakukan ini? Begini bla 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 segala macam. Nah, ketika saya coba tulis. Akhirnya saya mendapatkan jawaban, emang seperti ini. Dan saya mendapat jawaban juga bahwa ada firman-Nya. Dan ujung-ujungnya saya harus ngerubah pikiran saya. Bagaimana saya memperhitungkan ngelihat diri saya? Demikianlah saya. Kalau saya melihat diri saya adalah seorang penakut, ya saya akan penakut. Saya akan takut, saya akan jadi orang yang takut. Takut A, takut B, takut C, takut D, apa-apa takut.
Kenapa? Karena bayangannya sudah negatif. Bayangannya adalah ya negatif gitu loh. Cara berpikir saya mengatakan bahwa aduh mana bisa, aduh gimana, ntar gimana gitu loh. Bla bla segala macam. Karena memang saya melihat diri saya orang penakut. Jadi tindakan saya pun jadi tindakan seorang penakut. Jadi kalau kita mau jujur dengan apa yang kita alami dan kalau kita mau ngecek dalam apa yang kita hadapi, kita akan melihat gitu loh. Bahwa memang ternyata masalah itu ada dalam pikiran kita. Nah ini yang Tuhan katakan perbaharui pikiranmu. Supaya dapat pengetahuan yang benar. Jadi kita harus tahu mana yang benar firman ngomong itu mengenai saya tuh apa yang benarnya apa. Contoh begini. Sudut pandang, cara kita memandang. Itulah yang akan menentukan jati diri kita seperti apa. Yang selalu saya mengatakan begini. Ketika saya coba, Roh Kudus, kenapa saya bisa berani di dalam peperangan? Ya. Kenapa saya bisa settle atau kuat di bidang peperangan? Karena jiwamu, pikiran saya semuanya, tidak melihat setannya yang jadi musuh yang kau hadapi. Tapi fokusmu atau keyakinanmu yang sangat kuat adalah engkau yakin engkau sudah punya kuasa. Maksudnya begini. Saya tanya sama Roh Kudus, kenapa saya punya keyakinan yang kuat dalam peperangan? Walaupun sebelum-sebelumnya sudah dapat. Cuman kayak orang ini ya pertanyaan lagi lah. Fokusnya saya, Roh Kudus katakan gini. Fokusmu tuh bukan musuhmu, bukan setan. Fokusmu adalah kemampuan Tuhan. Jadi ketika engkau menghadapi kuasa gelap, engkau tidak memandang itu setan sebagai sesuatu yang kuat. Tapi engkau memandang bahwa Tuhan yang kuat. Jadi itu pola pikir saya, cara berpikir saya yang saya punya. Sehingga saya hanya melihat kemampuan Tuhan, bukan melihat kemampuan setan. Jadi seberapa kuat itu setan saya nggak peduli. Kenapa? Yang saya pedulikan adalah Allah saya itu kuat. Itu pola pikirnya saya yang sudah terbentuk. Nah pembentukan pikiran seperti ini bukan hal yang mudah. Tetapi saya bertanya kenapa itu bisa terbentuk? Kenapa saya bisa kuat? Ya Tuhan katakan karena pikiranmu itu sudah terbentuk. Jadi sudah terbentuk bahwa engkau punya kuasa. Yang kau pandang itu kekuatan Tuhan, bukan mandang kekuatan setan. Nah kalau kita belum punya pola pikir seperti itu, yang kita akan pandang kesusahan kita. Kelemahan kita. Kekurangan kita. Jadi yang kita lihat, yang kita punya pola pikirnya, yang salahnya kita memandang diri kita. Ini kurang, apa gue bisa, apa gue mampu, gue ini kan pengecut, gue ini penakut, gue ini begini. Yang kita lihat adalah diri kita. Yang kita lihat adalah kerjaan kita atau apapun yang kita hadapi itu yang susah, yang sulit. Kita tidak memandang Tuhannya. Nah ini pola pikir yang kita punya yang harus diubah. Perbaharui pikiranmu. Supaya dapat pengetahuan yang benar. Yang benarnya tuh apa? Yang benarnya tuh apa? Ini yang harus kita di switch gitu loh. Program yang lama
itu harus benar-benar dibuang, diganti program yang baru. Nah, kalau kita sudah terprogram, settle dengan program yang baru, yang sesuai dengan apa yang dikatakan, itu sudah terprogram. Akhirnya kita ini geraknya sesuai dengan itu program. Maksudnya gini, kayak contoh program Word yang buat nulis. Kan ada program Word, ada program Excel, ada program anggap ngegambar gitu ya. Nah, program Word tujuannya untuk menulis gitu loh. Dia tidak tujuannya untuk mendesain. Karena memang bukan itu tujuannya. Jadi program Word ini adalah program hanya khusus untuk menulis gitu loh. Dia akan menjalankan program sesuai itu. Jadi apakah dia program untuk desainnya? Nggak bisa gitu loh. Karena desain itu ada lagi yang lain. Photoshop lah atau yang lain gitu loh. Jadi apa? Ketika kita di programnya sudah settle. Sudah fix. Kita akan melakukan sesuai dengan perintah program itu. Nah, ini yang harus kita ngertiin. Bahwa harus ada yang dirubah di otak kita. Dibarui. Karena kita banyak otak cara berpikir kita itu yang salah. Banyak sekali. Dan saya sadar saya punya. Ini sebetulnya panjang kalau saya mau ungkapin. Bahkan bisa menjadi beberapa seri. Memang ujung inti pokoknya adalah pikiran. Bagaimana program pikiran kita? Demikianlah kita. Kalau program pikiran kita gue gak bisa, gue nih orang lemah. Gue ini penyakit, gue punya kekurangan di badan gue nggak punya pengetahuan, gue nggak ada titel, gue orang miskin, gue orang susah, gue nggak punya bapak emak gue kayak begini. Ketika kita melihat itu semua, akhir tindakan kita adalah tindakan yang tidak percaya. Akibat tindakan tidak percaya, ya jangan berharap kita mendapatkan hal yang baik. Programnya A, ya hasilnya A. Program B, hasilnya B. Nggak mungkin A jadi B, nggak mungkin. Jadi kita harus ngerti, sadar, oke berarti gue mesti program ulang. Jadi manusia lama kita sudah mati. Kita masuk ke dalam manusia baru yang harus diperbarui untuk mendapat pengetahuan yang benar tentang Khalik. Maksudnya pengetahuan tentang benar apa yang kata Tuhan katakan untuk diri kita. Itu yang harus kita rubah. Dan itu bukan dibutuhkan yang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ini yang berapa minggu lalu saya katakan, benih. Benih firman itu yang harus kita punyai. Itu yang harus diakui, yang harus direnungkan, yang harus diperkatakan. Untuk menggantikan otak kita nih, pola pikir kita yang salah. Selama kita nggak punya kemauan, keinginan tuh gue mesti rubah ini otak. Karena masih aja ada. Gue ini sedikit muncul lagi. Ada lagi muncul lagi. Ini berarti gue belum di programnya belum settle gitu loh. Ini programnya belum fix. Nah, program saya dalam peperangan itu udah fix gitu loh. Nah, sekarang saya lagi program yang lain untuk menjadi fix gitu loh. Karena karena saya tahu, karena masih aja ada. Jadi saya berusaha untuk memprogramnya tuh benar-benar sudah sudah fix yang nggak akan tergoyahkan gitu loh. Kenapa? Karena firman bagaimana engkau memperhitungkan dirimu, demikian engkau. Bagaimana kita melihat diri kita,
Demikianlah kita. Kalau kita melihat diri saya berhasil, kita akan menjadi berhasil. Karena citra diri kita sudah ada, membuat kita menyebutnya keberanian. Tapi kalau kita belum punya dan kita menganggap mau dibilang apa nggak bisa, gue kan mesti kerja, gue mesti ini. Gini loh, pentingkan pola pikir itu berubah. Udah, saya rasa saya mesti masukin. Jadi gini. Ini yang apa ya? Oke, saya terusin apa yang Roh Kudus ngomong sama saya. Saya tanya, kenapa saya punya keyakinan dalam peperangan itu? Dan bagaimana terbentuknya kepercayaan ini? Punya keyakinan. Terus Roh Kudus ngomong gini, seperti engkau membangun sebuah rumah. Untuk membuat bangunan yang kuat dibutuhkan pondasi rumah yang kuat. Supaya ketika ada tekanan, pencobaan, panah-panah setan, ya, intimidasi, bangunan yang kau buat akan tetap kokoh dan tidak akan bisa dirobohkan. Yang kau harus lakukan sekarang adalah membangun rumah kepercayaan. Itu sebetulnya sama seperti benih. Keyakinan yang kuat bahwa engkau bisa berhasil. Yang tadi, kenapa saya bisa settle? Karena saya tidak melihat setannya, saya melihat Tuhannya. Engkau tidak melihat dirimu lemah, tetapi engkau melihat dirimu kuat. Itu pikiran yang sudah terprogram, terbentuk rumah kepercayaan saya. Bahwa saya lebih kuat daripada setan. Apa alasannya? Jelas dasar firman Tuhan. Allah sudah memberikan kemampuan kuasa untuk menginjak kalajengking. Allah sudah memberikan namanya power and authority. Itu ada firman-Nya. Firman yang mengatakan bahwa Kristus sudah mengalahkan, sudah mengambil kunci maut. Itu dasar-dasar yang saya punya jadi pondasi atau rumah kepercayaan saya. Jadi Roh Kudus ngomong gini, bangunlah rumah kepercayaanmu. Memang ada ayat firman seperti ini. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus melawan iblis. Tapi ada yang lebih baik lagi. Fight memang kita fight. Tapi saya lebih suka begini. Lebih baik. Daripada fight terus nih bikin gue capek. Ya kan, diserang, intimidasi, mesti lawan. Enggak seperti firman. Enggak salah, itu karena sesuai firman Tuhan. Tapi saya berpikir gini, udahlah mendingan gue bangun aja. Gue bangun nih tembok-tembok. Jadi ketika dia serang, gak nyampe, gak kena. Lah kenapa tuh tembok? Gak nyampe saya yang dia di dalam. Jadi lebih baik saya bangun rumah kepercayaan saya. Jadi walaupun dikasih intimidasi sekalipun gak nyampe. Nah ini yang seharusnya kita pikirin. Bagaimana kita berpikir, memperhitungkan diri kita, demikianlah kita. Bangunlah rumah kepercayaanmu. Sampai engkau punya pola pikir yang sudah settle, yang kuat. Yang punya satu kepercayaan 100%. 100%.
Sehingga kau tidak melihat masalah, kekurangan. Yang kau ngeliat cuma Tuhan. Saya punya ayat-ayat firman Tuhan yang saya tulis, yang ada di handphone saya, yang saya tulis di tempat, istilahnya kerjaan saya. Saya tulis itu semua. Tujuannya apa? Saya sedang membangun rumah kepercayaan. Saya sedang membangun sebuah pola pikir yang harus bisa sampai 100%. Ketika saya mencapai 100%, saya akan menjadi orang yang kuat. Orang yang berani, orang yang tidak takut. Seperti selama ini saya tidak pernah takut sama setan. Demikian saya harus bisa menjadi orang yang berani di dalam segala bidang. Dan saya tahu itu tidak mudah dan itu tidak gratis. Tidak cuma hanya pelepasan, tetapi itu butuh usaha yang keras. Ini hanya kalau kita mau. Karena banyak dari kita cuma hanya bisa dengerin. Hanya jadi pendengar. Datang hari Minggu ke gereja. Tapi ketika untuk berusaha untuk melakukan firman ini. Paling sehari 2 hari. Setelah itu sudah lupa dan tidak ada usaha lagi. Dan akhirnya benih itu atau pondasi bangunan yang kita mau bangun tidak jadi-jadi. Nah akibatnya karena gak jadi-jadi, ya sudah tidak berubah. Pikiran baru, hidup jadi baru. Pikiran masih lama, hidup tetap lama. Bagaimana kita berpikir? Demikianlah kita. Kalau kita pengen hidup kita berbeda. Cuma satu-satunya jalan. Berubahlah pikiran kita. Tapi apakah itu cuma hanya sadar saja? And doing nothing. Gak ngelakuin apa-apa. Kita mesti fight adalah di sini. Karena bagaimana kita berpikir. Itulah hidup kita. Saya tahu itu enggak mudah. Saya tahu sangat tidak mudah. Karena saya ngalamin enggak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi sampai sekarang saya enggak nyerah. Saya harus fight. Saya harus menang. Saya harus punya program yang settle, yang fix, yang sudah terbangun, yang 100%. Sama persis seperti saya sudah yakin di dalam peperangan. Saya harus bisa. Itu yang sedang saya jalani. Saya berharap kita di sini ada orang-orang yang mau ngikutin. Karena itu akan terlihat perubahan hidupmu. Pikiran gak berubah, hidup gak akan berubah. Pikiran baru berubah. Pikiran kita baru, hidup kita bukan jadi baru. Program lama masih dipakai, maka hasilnya pun seperti program lama. Program baru akan menghasilkan hal yang baru. Jadi kita harus bisa memaksakan diri kita. Saya tuh paksain diri saya. Ketika saya melihat handphone saya omongin.
Saya pegang itu handphone, saya perkatakan. Saya ingat ayat-ayat yang lain, saya perkatakan. Kenapa? Ini saya ngomong sedikit. Ini Tuhan ngomong sama saya. Bagaimana kau membangun rumah? Gini. Contoh ya, saya kemarin bangun rumah mertua saya 5 bulan. Saya pakai 5 orang. 5 atau 6 orang, tapi kebanyakan 5 orang. Saya kalau mau bangun itu kan 5 bulan ya jadinya. Saya mau bangun jadi 3 bulan bisa gak? Bisa. Tinggal saya tambahin itu orang, jadi 10 aja. 3 bulan juga jadi. Ya, Roh Kudus ajarin saya begini. Kalau kau ingin cepat, membangun rumah kepercayaanmu tercipta dengan cepat dan kau mempunyai sebuah sebuah rumah kepercayaan yang kuat. Jadi ketika kamu diserang, kamu tenang aja dan kamu sudah punya kepercayaan yang 100%. Tergantung engkaunya. Mau 1 tahun, itu bangun rumah. Mau 2 tahun, mau 6 bulan, mau 4 bulan, mau 3 bulan, 2 bulan, terserah engkau. Jadi hidup kita akan berubah tidak berubah, tergantung kita, fight-nya gitu loh. Untuk membuat bagaimana yang namanya pola pikir program yang lama itu di-switch, diganti, yang lama dibuang, kemudian diganti yang baru, itu tergantung kita. Jadi Roh Kudus katakan begini, seperti engkau membangun rumah, dengan kamu 5 tukang, kamu bangun 5 bulan. Dengan 10 tukang, gak mungkin lah 20. Tetap ada aturan mainnya. Ya kelebihan juga gak ada gunanya buat apa juga gitu loh kan. Gak mungkin kerjaan rumah kecil kemudian dibangun 20 orang, gak mungkin gitu loh. Gini, prosesnya untuk membangun gak mungkin dihilangin. Ngegali dulu, bikin pondasi, bikin tembok, terus plester, aci, segala macam tuh proses. Enggak mungkin hilang, enggak mungkin. Jadi proses untuk memperoleh kekayaan, memperoleh kepercayaan ini tidak bisa dihilangin. Tapi bisa dipercepat. Yang mempercepat ya kita sendiri. Kita berusaha di dalam segala waktu gitu ya, ketika ada apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu kita coba renungin lagi, kita ngomongin lagi. Kenapa? Supaya nih kepercayaan itu menambah. Yang tadi cuma 10%, karena diomongin terus jadi 20%. Besokannya ngomongin lagi, naiklah 21%. Besoknya lagi naikin, karena terus jadi 30%. Lebih cepat lagi. Terus diomongin terus, direnungin terus tiap hari. Waktu lagi di naik motor, lagi di kerjaan, lagi di apapun juga. Diomongin lagi terus, naiklah 50%. Begitu seterusnya. Tapi kalau kita nggak omongin, kita nggak renungin, yang nggak naik-naik. Nah ini tergantung kita anggap penting atau enggak. Ini caranya. Pikiran kita berubah. Hidup kita pasti berubah. Apapun yang Tuhan janjikan sama kita. Apalagi ada 1 ayat lagi. Gak mungkin saya lakuin dah. Terlalu panjang. Ada 1 ayat lagi. Itu membuat saya semakin yes. Saya pakai itu ayat. Itu ayat jadi yang terutama di atasnya yang saya pegang. Dari yang saya lagi lakuin. Saya cabangin. Ngomong dulu yang pertama, terus ngomong yang kedua, ngomong ketiga, ngomong keempat. Dasar yang pertama. Itu membuat saya jadi semakin satu rangkaian, itu membuat saya semakin, kayak orang tuh semakin semangat.
Jadi saya memperkatakan itu karena saya tahu proses nggak bisa dihilangin, tetapi bisa mempercepat. Jadi saya mempercepat untuk bangunan kepercayaan saya. Itu terbentuk. Nah, kalau kita tidak pernah memperbarui dan menganggap sepi, ya sudah. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Program lama hasilnya lama. Program baru hasilnya baru. Masalahnya manusia lama kita sudah memprogram kita dengan program yang lama. Kita harus merenew our mind. Memperbarui pikiran kita. Yang lama dibuang. Belajarlah untuk berjuang keras untuk merubah otak ini. Saya tahu tidak mudah. Namanya serangan setan. Intimidasi. Itu selalu ada. Sampai saya sebetulnya kesel, marah gitu. Tapi mau dibilang apa? Ya namanya setan kerjanya kayak begitu. Jadi saya saya nggak pikirin serangan setannya. Yang saya pikirin adalah saya membangun rumah kepercayaan itu. Jadi sambil apapun juga yang saya yang sedang lakukan. Saya omongin, saya perkatakan. Saya harus kuat. Saya harus punya program yang baru. Karena saya pengen hidup saya baru. Karena saya pengen lebih baik hidupnya. Saran saya, benih atau bangunan kepercayaan yang kita sedang bangun, usahakan terus tiap hari. Walaupun diserang dengan ketidakpercayaan, walaupun diserang dengan intimidasi, jangan fokus di sana. Fokus pada firman. Walaupun kelihatannya lemah, nggak usah pikirin, jangan pikirin lemahnya. Firman, ngomongin. Ternyata masih bermasalah, masih juga belum ada kelihatan buktinya. Nggak usah pikirin. Firman, omongin firman, perkatakan firman. Maka itu dibutuhkan namanya pejuang. Orang yang mau berjuang. Bukan berjuang menggedor-gedorkan pintu surga supaya Tuhan itu menjawab. Allah sudah bergerak 2000 tahun yang lalu. Kristus katakan sudah selesai. Efesus 1:3 katakan bahwa dia sudah berikan, dia sudah sediakan. Tinggal pola pikir kita. Percaya nggak ada yang disediakan di depan kita, gua bisa dapat. Kalau kita settle pikiran kita, gue percaya. Tapi kalau program lama kita, lu kan mandek kelemahan, lu kan kurang, lu lihat dong diri lu kan masih begitu. Kan fakta di kedokteran bilang lu begini, lu kan begitu. Kalau kita selalu memikirkan itu, ya gak bakal bisa nyampe ke situ. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan ngomong firmannya, gue percaya firman, bukan percaya apa kata dokter. Nah, kalau kalian nonton yang film-film yang kesembuhan-kesembuhan terjadi, itu mereka menolak semua perkataan dokter. Dokter bilang waktumu tinggal 3 bulan, waktumu cuma 3 hari. Mereka no, yang the true adalah firman. Mereka pegang firman. Akhirnya apa? Mereka sembuh. Jadi membuat kita bisa mendapatkan apapun yang Tuhan sediakan. Adalah karena cuma otak kita doang. Cuma otak kita doang. Bukan di Tuhannya masalahnya. Di otak kita masalahnya. Ini gak berubah. Kita gak bakal dapat. Ini yang saya tahu, ini yang saya sadari. Saya sadar dan sadar. Oke, ini masalah di otak gua.
Dan saya tahu kenapa saya pernah ngalami ini gitu loh. Otak saya bermasalah. Otak saya benar, saya enggak bermasalah, saya baik gitu loh. Otak saya salah, jadinya salah. Otak saya benar, jadinya benar. Jadi saya bisa membedakan karena saya punya pengalaman. Cuma otak saya belum settle gitu loh. Belum fix gitu loh. Jadi entar benar, entar salah gitu loh. Ini belum fix, makanya saya lagi fixin total 100% supaya enggak berubah. Jadi saya ngerti bahwa ini hukumnya, ini cara berpikirnya, ini yang bisa merubah hidup saya, ini bisa merubah hidup kita. Otak kita. Cara berpikir doang. Karena saya punya pengalaman kayak begini, saya ngerti berarti gue mesti bikin 100% nggak berubah lagi. Berusahalah. Jangan mikirin masalah. Jangan mikirin kesusahan, jangan mikirin kekurangan. Pikirkan apa yang firman Allah katakan. Pikirkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan yang besar itu sanggup. Amin. Tuhan yang besar itu sanggup. Satu ayat sebetulnya yang bang. Ayat firman ini kita harus masing-masing tuh punya pewahyuan. Ketika suatu hari, ketika saya khawatir. Dan khawatir itu menguasai saya. Tuhan ingatin saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Maka ia akan memeliharamu. Nah, ketika saya diingetin sama Tuhan. Sama Roh Kudus. Saya ngomong, saya perkatakan. Aku serahkan segala kekhawatiranku ke dalam tanganmu Tuhan. Aku serahin. Nah ketika saya menyerahkan sungguh-sungguh ya, nggak cuma asal ngomong. Saya nyerahin, itu saya melihat ada sesuatu yang lepas dalam diri saya. Saya ngerasain gitu, lepas, hilang. Akhirnya kekhawatiran itu, yang tadinya nyantol di pikiran saya, udah nggak ada. Taunya gimana? Ya tahu aja. Nah itu ayat-ayat firman Tuhan yang harus kita punyai ketika kita menghadapi masalah. Ini yang harus kita pegang. Makanya kalau pakai Yosua 1 ayat 8, 9, 10 itu katakan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Itu caranya. Amin. Bangun rumah kepercayaanmu. Bibit yang kau tanam, pelihara. Ya, jangan dengerin setan. Memang setan harus dilawan, ya. Tapi ada satu yang lebih baik menurut saya. Cuekin aja. Cuekin aja. Tapi perkatakan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Setan ini dicuekin. Tapi perkatakan firman Tuhan. Bangun terus. Kau pengen cepat gak? Kalau pengen cepat. Cepat juga lah. Berjuang ya. Saya pengen cepat. Saya pengen cepat. Maka saya sedang berjuang dengan cepat. Jadi saya banyak sehari bisa berkali-kali saya ngomongin. Sehari bisa berkali-kali untuk saya ungkapin firman Tuhan itu. Karena saya pengen cepat. Persentase kepercayaan saya mesti cepat. Biar tuh naikin 30, 40, 50, 60. Tetap prosesnya gak bisa hilang. Tapi saya ingin mempercepat. Saya pengen dalam waktu seminggu, 2 minggu itu selesai. Kalau cepat, ya tadi saya katakan, saya pernah ngalamin. Pikiran benar, hasilnya benar. Pikiran salah, hasilnya salah. Jadi entah benar, entah salah. Berarti kalau pikiran saya udah benar-benar 100%, ya benar terus. Jadi saya harus berusaha supaya bisa 100% benar. Supaya saya 100% otak saya benar gitu loh. Percaya benar gitu loh. Akhirnya saya dapat hasilnya benar.
Karena ini memang caranya. Tapi memang saya tahu prosesnya gak bisa dihilangin. Gak apa-apa, yang penting sedang usaha mempercepat. Jadi kalau engkau ingin mendapat janji Tuhan, mau berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Atau gak dapat? Kita yang nentuin bukannya Tuhan. Amin. Saya harap semua ngerti. Berusahalah. Berjuanglah. Amin. Oke ya. Musik.